Halo teman-teman pecinta film zombie di seluruh dunia, apakah kalian sehat? Di video kali ini kita akan membahas sebuah film zombie dari Indonesia yang terbaru berjudul Abadi Nan Jaya atau judul internasionalnya yaitu The Elixir. Film ini akan menceritakan tentang sebuah wabah zombie yang muncul akibat sebuah jamu. Penasaran? Makanya langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan rumah Pak Lurah yang dikala itu tengah diadakan acara khitanan cucunya. Di sana ada seorang polisi bernama Rahman yang tengah mengajak kekasih desanya yang bernama Ningsih. Ningsih kecewa karena Rahman tak kunjung melamarnya. Padahal Rahman bilang hanya menunggu momen yang pas saja. Rahman yang ingin melamar Ningsih seketika mendapatkan telepon dari komandannya untuk melaksanakan tugas. Ia pun mengurungkan niatnya lagi dan akan menunggu momen yang pas, yaitu nanti sore setelah tugas. Rahman berjanji akan datang kembali ke sana sore nanti. Pas setelah Rahman pergi, tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju sangat kencang menghancurkan tenda khitanan tersebut dan berakhir menabrak mobil yang terparkir. Pak Lurah pun mengecek pengemudinya dan ia menduga sopirnya ini sedang mabuk, dan yang terjadi 5 jam sebelumnya, kita dibawa ke pabrik jamu milik seorang pengusaha yang saat itu pabriknya tengah membuat sebuah varian sampel jamu baru yang bernama Abadi Nan Jaya. Dan inilah dia si pemilik pabrik tersebut, yaitu Pak Samidin yang memiliki istri masih sangat muda yang bernama Karina. Lalu kita pun berpindah ke seorang wanita bernama Kenes. Ia memiliki seorang anak yang saat ini susah kencing sehingga Kenes menyuruh anaknya itu untuk permisih terlebih dahulu. Kenes sendiri memiliki suami bernama Rudi yang saat ini hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja dan sedang dalam menuju proses perceraian. Hari ini mereka akan pergi menuju rumah ayah mereka untuk membagi hasil pabrik jamu yang ternyata ingin dijual. Si ayah pun mencoba sampel jamu baru tersebut. Karina pun mengajak suaminya liburan setelah semuanya sudah beres dan si ayah berencana pensiun, makanya ia ingin menjual pabriknya segera. Sesampainya di rumah, Kenes dan Karina sepertinya sedang tidak akur karena Kenes selalu saja mengabaikan Karina. Di sana ada seorang lagi anak si ayah yang bernama Bambang dan dirinya senang sekali bermain dengan anaknya Kenes yang bernama Rehan. Si Bambang ini pengangguran dan singkatnya hanya beban keluarga lah. Si ayah yang baru selesai mandi terkejut melihat transformasi fisiknya yang berubah menjadi lebih muda dan bahkan ubannya hilang akibat selesai meminum jamu tersebut. Bambang kena semprot oleh Rudi dengan bilang Bambang yang tak pernah bisa dewasa dan selalu saja main-main. Kerjaan Bambang hanya cuma bermain saja, menghabiskan duit membeli mainan. Bahkan Karina terkejut melihat si ayah yang kembali berubah menjadi muda. Si ayah bilang ini semua pasti gara-gara jamu baru ini. Pada akhirnya mereka pun bermesra-mesraan, namun tepat di punggung si ayah terdapat semacam luka. Setelah itu semua orang terkejut melihat si ayah yang kembali berubah menjadi muda. Si ayah pun menjelaskan kalau ia tak jadi menjual pabrik itu. Selama ini pabrik mereka sudah berdiri dengan kuat namun tak memiliki ciri khas. Hal itulah yang menyebabkan pabrik jamu itu tak berkembang. Namun kali ini keadaannya bisa berubah karena jamu baru ini yang bisa bikin awet muda. Kenes tak setuju dengan keputusan si ayah ini karena ia membutuhkan uang setelah cerai dengan Rudi nanti. Ia ingin cerai karena Rudi telah berselingkuh dengan perusahaan kompetitor mereka. Kenes juga kesal dan marah terhadap Karina. Dulunya Karina adalah sahabat Kenes dan tiba-tiba Karina nikah dengan ayahnya. Ya, bagaimana tidak emosi? Jadinya malah seperti sahabatku menjadi ibuku. Gue gak perlu lo belain. Kenapa kesannya jadi kayak salah aku ya, Pak? Kok jadi bawa-bawa gue? Iya jelas gue bawa-bawa lah. Punya bapak.
Si bapak yang sudah tak tahan dengan hal ini pun bilang ia sudah final tak akan menjual pabrik itu. Si ayah bilang, apakah kalian pernah menghargai usaha dia dalam membangun pabrik jamu? Tepat setelah merobek surat perjanjian, tiba-tiba si ayah berubah dan menjadi zombie akibat jamu itu. Namun mereka semua tak tahu apa yang terjadi dengan si ayah. Si ayah sempat pingsan terlebih dahulu. Tepat saat Rudy ingin menelpon ambulan, tiba-tiba Rehan melihat si ayah kembali hidup dan sudah berubah menjadi zombie dan akhirnya menyerang mereka semua. Bapak udah gak ada nafasnya, Nus. Zombie itu menginfeksi pembantu di sana dan juga sopir rumah itu. Lalu zombie itu menyerang Bambang sehingga Bambang terpaksa menembak ayahnya yang sudah menjadi zombie itu. Karina sangat terpukul dengan kepergian suaminya itu. Begitu juga dengan semua orang. Rudy pun menyuruh sopir rumah tadi pergi ke kantor polisi untuk membawa polisi ke rumah. Bambang pergi menyendiri ke mobilnya dan ia ditenangi oleh Kenes. Bambang turut menyesal dengan kejadian tadi yang dirinya terpaksa menghabisi si ayah. Kenes pun bilang si ayah seperti kerasukan sesuatu dan hal tadi bukanlah salah Bambang. Setelah itu si pembantu yang terkena gigitan si ayah tadi tiba-tiba sudah menjadi zombie juga dan langsung menyerang Rudy dan Karina. Bantu itu pun memakan pembantu lainnya dan di sisi lain Kenes dan Bambang melihat salah satu tukang kebun yang sudah menjadi zombie juga yang langsung mengejar dan menterornya, namun sempat dihalangi oleh Bambang dengan mobil. Karina dan Rudy dikejar oleh zombie si pembantu yang membuat mereka terpisah dengan Kenes dan juga Bambang. Kenes berusaha mencari Rudy dan anaknya di dalam rumah, namun tiba-tiba ada zombie yang mengejar mereka. Zombie kang kebun tadi tiba-tiba hilang dan langsung mengejar mereka dengan cara ngesot. Lalu mereka kabur menggunakan mobil. Sementara itu Pak Sopir sudah berubah menjadi zombie yang ia datang ke tempat hitanan Pak Lurah di awal film. Pak Lurah pun turut menjadi zombie dan akhirnya semua orang di tempat itu juga menjadi zombie. Rudy dan Karina pun masih dikejar oleh zombie si pembantu. Mereka berusaha bersembunyi di balik serta di bawah mobil pick-up pengangkut pupuk. Sialnya, zombie itu kembali menyerang mereka karena ada suara telepon. Mereka bekerja sama untuk melumpuhkan zombie tersebut dan tepat saat itu tiba-tiba turun hujan yang membuat zombie itu terdiam menatap langit. Kenet pun menelpon Rudy dan mereka pun janjian akan bertemu di rumah Pak Lurah. Si Bambang tak tahu di mana rumah Pak Lurah dan pada akhirnya mereka semua pergi ke rumah Pak Lurah. Mereka pun terkejut melihat semua orang di tempat itu sudah berubah menjadi zombie dan tiba-tiba Rudy, Karina, dan Rehan pun mengunci diri di dalam rumah Pak Lurah. Sementara di dekat simpang rumah Pak Lurah, Bambang dan Kenes juga melihat banyak sekali zombie di sana. Uniknya, mereka tak tahu apa itu zombie dan menduga orang-orang itu sedang kerasukan. Rudy pun menutup pintu rumah dengan hati-hati. Dibilang mereka sedang di dalam rumah Pak Lurah, terjebak. Dan dodolnya, si Kenes malah membunyikan klakson yang membuat para zombie mengejar mereka. Bisa keluar anjing. Di mana, Ruth? Ruth, denger ya? Melihat tak ada lagi zombie di luar, Rudy dan Karina pun keluar untuk masuk ke mobil si sopir tadi. Namun sialnya mobilnya tak bisa hidup dan mereka berakhir dikejar oleh orang-orang yang berubah menjadi zombie. Mereka pun masuk ke sebuah rumah yang ada di pinggir jalan dan Rudy berhasil memenangkan duel dengan zombie yang mengejar mereka.
Bambang dan Kenes terlibat cekcok karena Rudi tak mengangkat telepon Kenes sehingga membuat mobil mereka hampir tabrakan dengan truk dan terbalik ke sawah. Truk itu sedang membawa penumpang untuk menghadiri acara hitanan Pak Lurah dan si sopir truk dengan baik hati ingin menolong mereka. Namun Bambang dan Kenes bilang tak apa-apa dan tepat saat itu kumpulan zombie datang menyerang para penumpang truk dan juga si sopirnya juga mengubah mereka semua menjadi zombie. Saat Karina mencari kain lap di belakang, Rudi menyadari kalau dirinya tergigit oleh zombie tadi dan tak lama lagi ia akan berubah menjadi seperti mereka. Rudi pun bilang ke anaknya Rehan kalau Rehan harus berusaha menjaga ibu dan Rudi sangat sayang dengan Kenes, yaitu ibunya. Rudi yang akan pergi pun rupanya tak sempat karena ia keburu berubah menjadi zombie yang langsung menyerang Karina dan juga Rehan. Untungnya zombie Rudi itu tertusuk pompa air jadul yang ada di rumah itu dan tertahan di sana. Di sisi lain, Bambang dan Kenes masuk ke kantor polisi dan menjelaskan kalau ada kerusuhan orang makan orang. Polisi awalnya tak percaya, namun setelah diperiksa mereka pun segera mengerahkan personil. Karina dan Rehan yang syok pun tiba-tiba didatangi oleh Ningsih yang masih selamat dari zombie dan rupanya rumah ini adalah rumahnya. 4 orang polisi pun dikerahkan untuk melumpuhkan zombie tadi dan mereka malah menembakkan gas air mata, dikira pendemo. Dan akhirnya Pak polisi useless ini malah habis dimakani oleh zombie. Ningsih menghubungi Rahman memberitahu kalau tadi banyak orang kesurupan di acara hitanan. Saat itulah si komandan berhasil masuk ke kantor polisi sementara mereka berusaha menahan zombie-zombie pada masuk. Tak lama setelah itu, komandan pun berubah menjadi zombie yang menyerang mereka. Zombie ini kebal ditembak kecuali ditembak kepalanya. Zombie komandan itu bangkit lagi dan langsung menyerang mereka kembali. Dan untungnya mereka berhasil memasukkan zombie itu ke dalam jeruji besi. Bambang memaksa Rahman menelpon kantor polisi terdekat untuk meminta bantuan. Setelah itu, Bambang juga menenangkan Kenes dan meyakinkannya kalau Rehan pasti akan baik-baik saja karena dia adalah anak yang pemberani dan kuat. Setelah itu, ia mendapatkan telepon yang rupanya itu berasal dari Karina. Karina memberitahu kalau Rehan baik-baik saja, namun tidak dengan Rudi yang berubah menjadi orang kesurupan dan menyerang mereka, katanya. Bambang bilang ia dan Kenes terjebak di dalam kantor polisi dan katanya sebentar lagi bantuan akan datang. I love you, I'll see you soon. Hebat banget. Kembali ke kantor polisi, mereka bertiga bekerja sama untuk menahan pintu dari gempuran para zombie. Lalu sialnya, bantuan dari kantor polisi lain malah tak bisa masuk ke sana dan naasnya mereka malah berubah menjadi zombie juga. Mereka bertiga pun naik ke atas atap kantor polisi agar sedikit aman dan terlihat berapa banyaknya zombie yang mengepung tempat ini. Kenes pun memberitahu Karina kalau bantuan yang akan datang tadi tak ada yang selamat. Mereka hanya bisa berdiam diri saja di tempat masing-masing. Saat itu, Kenes dan Karina pun mulai memperbaiki hubungan mereka dengan bercerita mengenai kelucuan-kelucuan mereka saat di sekolah. Karina juga menjelaskan kalau ia sebenarnya memang sangat tulus mencintai si ayah. Es pun bilang ia tak ingin kehilangan Karina lagi dan jika ada apa-apa, Karina harus membawa Rehan pergi dari sana. Zombie yang ada semakin tambah banyak yang saat itu ada suara azan asar yang membuat zombie itu lari ke sumber suara. Bukan itu, Mas. Lah itu masih mau sholat? Rahman pun mencoba menyalakan kembang api yang rupanya para zombie tertarik dengan bunyi suara yang besar. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Mereka membuat rencana untuk pergi ke motor Rahman yang tertinggal di jalanan. Mau tak mau mereka harus melakukan ini agar bisa selamat dan Rahman memberikan mereka pistol untuk membela diri.
Rahman menjelaskan ia akan menjemput Ningsih setelah mendapatkan motor itu. Di sisi lain, zombie-zombie di luar tertarik dengan suara ribut dari zombie Rudy. Rahman awalnya ingin menghidupkan petasan ke arah luar, namun malah meledak di dalam yang membuat para zombie semakin brutal. Namun akhirnya dengan petasan lainnya, mereka bisa mengalihkan perhatian zombie tersebut dan perlahan-lahan keluar dari kantor menuju motor. Sialnya, di dekat motor itu ada zombie juga, sehingga suara tembakan mereka membuat zombie-zombie lain datang dan akhirnya mereka harus bertahan dari para zombie. Di sisi lain, zombie Rudy berhasil melepaskan diri yang membuat zombie-zombie lain juga ikut menyerang rumah mereka. Dan saat sudah sangat terdesak, hujan pun turun yang membuat zombie-zombie ini menjadi jinak sejenak. Karena tak ada pilihan lain, Karina, Ningsih, dan Rehan memutuskan untuk pergi dari rumah menggunakan motor Ningsih yang amat sulit dihidupkan, dan akhirnya mereka bisa pergi dari rumah. Sialnya, hujan tiba-tiba berhenti sehingga zombie itu menyerang Rahman dan Bambang. Bambang menyuruh Kenes pergi saja untuk menjemput Rehan. Rahman dan Bambang berhasil kembali ke kantor polisi, sementara Kenes malah masuk ke dalam mobil truk dan ia terperangkap di sana. Sialnya, Kenes tak bisa mengemudikan mobil truk tersebut dan dari kejauhan ia melihat Karina dan Rehan bersama dengan Ningsih. Motor Ningsih mogok sehingga saat mengengkol itu menarik perhatian para zombie yang membuat para zombie beralih mengejar mereka. Yap, Kenes ternyata masih memiliki satu kembang api lagi dan ia berhasil mengalihkan perhatian para zombie dan akhirnya bertemu dengan Rehan kembali. Tak punya waktu lama, para zombie kembali mengejar mereka sehingga mereka masuk ke dalam truk tersebut untuk berlindung. Untungnya Karina bisa mengemudikan truk sehingga mereka pun akan pergi menuju kantor polisi guna menjemput Bambang dan Rahman dan terjadilah adegan satisfying pengelindasan para zombie. Ya, rem truknya blong yang membuat mereka menabrak kantor polisi. Ningsih pun akhirnya berhasil bertemu dengan Rahman, sementara Bambang kakinya tertimpa reruntuhan. Belum sempat mereka membantu Bambang, para zombie kembali datang menyerang mereka dan inilah pertarungan terakhir mereka melawan para zombie. Karina melihat ada jalan keluar dan karena tak bisa lagi dilepaskan, Bambang pun bilang ia akan mengorbankan dirinya supaya mereka semua bisa pergi dari sana. Ningsih sendiri dimakan oleh zombie komandan. Begitu juga dengan Rahman yang kehabisan peluru dihabisi oleh zombie juga. Saat itulah zombie Rudy datang menyerang mereka, namun mau tak mau mereka harus menghabisinya. Saat masih sadar, akhirnya Rahman memberikan cincin kepada Ningsih dan itu adalah bukti kalau ia serius untuk menjalin hubungan dengan Ningsih. Di sisi lain, Karina, Rehan, dan Kenes pergi dari sana membiarkan Bambang meledakkan tempat ini menggunakan bensin dari mobil truk itu dan membasmi para zombie yang ada di dalam. Ternyata Kenes terkena gigitan zombie dan tak lama lagi ia akan berubah menjadi zombie juga. Kenes pun bilang ke Rehan kalau Rehan adalah anak yang pemberani dan ia meminta tolong ke Karina agar ia harus menjaga Rehan sampai kapanpun. Karina pun membawa Rehan pergi meninggalkan Kenes yang memancing para zombie bersamanya ke sawah dan akhirnya ia menghabisi dirinya sendiri sebelum berubah menjadi zombie. Pagi hari pun tiba, Karina dan Rehan sudah sampai di jalanan menuju kota dan mereka segera pergi. Lalu rupanya zombie si pembantu ternyata mengikuti mereka sedari tadi dan film pun diakhiri dengan lagu Indonesia Pusaka. Namun sebelum itu kolega si ayah yang tinggal di kota ternyata juga menerima sampel jamu abadi nan jaya itu dan ia sudah meminumnya. Setelah mandi, si ibu itu pun tiba-tiba berubah menjadi muda lagi dan barulah film pun berakhir.
Yap, bagaimana filmnya teman-teman? Mantap bukan? Baiklah, sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan ditulis di kolom komentar. Bagi yang baru saja bergabung di channel ini, silahkan kalian like videonya dan di-subscribe channelnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten film terbaru. Dan juga jangan lupa komen, terserahlah kalian komen apa aja, a, i, u, e, o, bang gitu pun boleh. Baiklah, saya Mario pamit undur diri dan adios.